meminta Petrus Fathlolon untuk menyiapkan dana sebesar 10 miliar supaya bisa aman untuk maju ke periode kedua. Melakukan penggeledahan secara paksa dan tidak manusiawi kepada Petrus Fathlolon tanpa surat penggeledahan. Akibat dari perbuatan tersebut, dari tindakan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi tersebut menyebabkan bahwa suami saya tidak dapat mengikuti Pilkada 2024 sebagai bupati periode kedua. Perlu saya jelaskan bahwa sampai saat ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni 2024, Bapak Ketua Komisi 3 yang terhormat, tidak ada tindak lanjut apapun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap suami saya yang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan terhadap penetapan tersangka sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Tanimbar, yaitu Pak Petrus Fathlolon, dan ini di samping saya adalah istrinya, dan memang beliau sudah berapa kali kemukakan masalah ini kepada beliau bahwa beliau merasa dikriminalisasi oleh kejaksaan di Tanimbar, Pak. Jadi biar nanti kronologisnya biar nanti disampaikan oleh istri beliau yang hadir pada saat ini. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Jadi Ibu mantan Bupati ini semalam sudah teleponan dengan saya kan, menyampaikan ceritanya dengan detail tapi nggak bertele-tele. Kayak yang ditelepon semalam disampaikan lagi di sini, Bu. Jadi kawan-kawan cepat paham. Silakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3. Dengan hormat saya menyapa Bapak Habibur Rahmat bersama dengan seluruh jajaran Komisi 3. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Joyce Martina Penturi. Saya sebagai istri dari Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2017-2022. Ya, pertama-tama saya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya di hari ini boleh berada di ruang rapat yang luar biasa bersama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3. Ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan lewat Bapak Pendeta John Lakolo boleh hadir di sini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan laporan dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi oleh Oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, serta permohonan SP3 dan abolisi untuk suami saya, Bapak Petrus Fathlolon. Ya, dengan hormat, saya datang ke hadapan Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan Komisi 3 untuk dapat menyampaikan kronologis dugaan kuat kriminalisasi dan penahanan suami saya Petrus Fathlolon yang dipaksakan dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa pada tahun 2024, tepatnya tanggal 19 Juni 2024, suami saya ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini diawali dengan pertemuan antara suami saya dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanimbar pada tanggal 27 Oktober 2025, di mana yang bersangkutan menghubungi suami saya untuk meminta bertemu di halaman kantor Kejaksaan Tinggi di Ambon dan meminta naik ke mobilnya dan bertanya bahwa apakah Bapak ingin maju nyalon lagi untuk periode kedua, dan suami saya sampaikan bahwa ya, saya mempersiapkan diri untuk calon, dan menyampaikan bahwa saat ini mereka sementara memeriksa beberapa kasus, diantaranya adalah SPPD fiktif di BPKAD, SPPD fiktif di Sekretariat Daerah, penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi, dan yang lainnya. Dan arahan Kajari untuk kalau Bapak masih mau nyalon, Bapak harus bertemu dengan As-Intel Kejaksaan Tinggi Maluku, yaitu Bapak Muji Murtopo. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2023 terjadi pertemuan antara Petrus Fathlolon dengan Bapak Triono Rahyudi selaku Aspitsus Kejaksaan Tinggi Maluku,
di Hotel Afira Ambon, yaitu di kamar 325, di mana Aspitsus menyampaikan bahwa Petrus Fadlolon menjadi target dari Kejaksaan Negeri Somlaki, serta menyampaikan bahwa semoga tidak terjadi kriminalisasi terhadap Petrus Fadlolon. Dan pada tanggal 2 November 2023, pukul 20.51 waktu Indonesia Barat, terjadi komunikasi dan pertemuan juga antara Petrus Fadlolon dan Muji Martopo, Asintel Kejati Maluku yang sekarang sudah menjabat sebagai Kajari Bojonegoro di Hotel Golden Boutique Blok M Jakarta Selatan, yang mana Muji Murtopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi Kajari Tanimbar meminta Petrus Fadlolon untuk menyiapkan dana sebesar 10 miliar supaya bisa aman untuk maju ke periode kedua. Selanjutnya tanggal 8 November 2023 terjadi juga pertemuan selanjutnya antara Dadi Wahyudi, Kajari Tanimbar saat itu meminta bertemu di halaman Rumah Sakit Pertamina Bulungan Blok M Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut, Dadi Wahyudi menanyakan hasil pertemuan dengan Muji Murtopo, Asintel Kejati Maluku. Dan Petrus Fadlolon menyampaikan bahwa sudah ketemu dan Muji Martopo menyampaikan bahwa Dadi Wahyudi meminta dana sebesar 10 miliar. Dan Petrus Fadlolon menyampaikan bahwa Petrus Fadlolon tidak memiliki dana sebesar 10 miliar rupiah. Dan Dadi Wahyudi mengetik di handphonenya, "Bapak bisanya berapa?" Lalu dijawab 200 juta. Kemudian Dadi Wahyudi, Kajari Tanimbar sampaikan bahwa itu terlalu kecil dan dia akan bertanya kepada anak buahnya. Selanjutnya tanggal 15, 16, dan 19 November, Dadi Wahyudi berinisiasi komunikasi dengan Petrus Fadlolon untuk mengadakan pertemuan selanjutnya tanggal 22 November pukul 23.40 waktu Indonesia Timur di Ambon, bertepat di Hotel Kamari Ambon, dan menekankan bahwa harus memesan kamar di lantai 6. Sehingga Petrus Fadlolon memesan kamar di Hotel Kamari di nomor 605, dan pada saat itu bukan Dadi Wahyudi yang datang, melainkan anak buahnya yang bernama Ricky Santoso, dan melakukan penggeledahan secara paksa dan tidak manusiawi kepada Petrus Fadlolon tanpa surat penggeledahan, dan meminta untuk turun dan bertemu dengan Dadi Wahyudi, Kajari Tanimbar di mobil yang sudah diparkir di halaman di samping Hotel Kamari dan mengelilingi kota Ambon. Di dalam mobil sudah ada Dadi Wahyudi duduk di bagian tengah, dan di bagian depan terdapat jaksa Ricky Santoso yang tadi di kamar dan jaksa Bambang Irawan yang membawa mobil. Dan Dadi Wahyudi kembali menanyakan tentang kesanggupan permintaan dana 10 miliar tersebut. Dan Petrus Fadlolon menyampaikan bahwa tidak terdapat dana sebanyak itu dan menyampaikan bahwa baik Bapak, nanti tunggu surat panggilan dari kejaksaan. Dan kami punya alat-alat bukti, screenshot percakapan, tadi saya sudah share, ada screenshot percakapan WA, ada rekaman video yang saya ambil saat Dadi Wahyudi, Kajari Tanimbar menelpon suami saya, ada kunci kamar Hotel Kamari nomor 605 dan surat konfirmasi dari hotel, dan kami juga mengambil bukti rekaman CCTV di Hotel Kamari dari manajemen Hotel Kamari, di mana Dadi Wahyudi beserta anak buahnya ada di hotel tersebut dan anak buahnya masuk ke kamar untuk menggeledah suami saya. Ada saya selaku saksi, ada supir yang juga melihat, ada juga pengacara yang saat itu melihat Petrus Fadlolon menuju ke mobil Dadi Wahyudi, dan juga ada supir di Jakarta, begitu juga supir yang ada di Ambon. Akibat dari perbuatan tersebut, dari tindakan pemerasan, politisasi, dan kriminalisasi tersebut menyebabkan bahwa suami saya tidak dapat mengikuti Pilkada 2024 sebagai bupati periode kedua. Meskipun sudah mendapat rekomendasi dari beberapa partai politik karena telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juni 2024 dan terdapat sanksi-sanksi sosial lainnya. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa sampai saat ini, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Juni 2024, Bapak Ketua Komisi 3 yang terhormat, tidak ada tindak lanjut apapun dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap suami saya yang sudah kurang lebih
1 tahun 6 bulan terhadap penetapan tersangka sebagai tersangka dalam kasus SPPD fiktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2023 juga Komisaris Direksi beserta seluruh pegawai BUMD PT Tanimbar Energi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri juga untuk diinterogasi dan dituangkan dalam BAP. Dan mereka mendapat intimidasi dan persekusi oleh jaksa penyidik agar supaya mengakui ada aliran dana yang mengalir ke Petrus Fathlolon, Bupati periode 2017-2022. Namun tidak ada satu saksi dari sekian banyak saksi yang diperiksa yang dapat membuktikan aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fathlolon sebagai Bupati Tanimbar 2017-2022. Pada tahun 2024 memasuki tahun politik, ya, yang tadi sudah saya sampaikan untuk SPPD fiktif yang sudah ditetapkan sebagai pada tanggal 3 Mei, penyidik Kejaksaan Negeri menaikkan perkara SPPD fiktif Sekretariat Daerah ke tingkat penyidikan dengan sprindik nomor sekian, kemudian pada tanggal 19 Juni ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan SPPD fiktif. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, perkara penyertaan modal di Tanimbar Energi tetap berjalan dan terus dilakukan pemeriksaan. Dan pada tanggal 14 April 2025, Kejaksaan Negeri Tanimbar menetapkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan dalam penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan keterangan kedua tersangka kepada pengacara, selama mereka diperiksa, mereka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui adanya aliran dana yang mengalir kepada Petrus Fathlolon. Namun kedua tersangka mengatakan bahwa tidak ada satu dana pun yang mengalir ke Petrus Fathlolon. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2025, penyidik Kejaksaan Tanimbar menerbitkan sprindik baru dan pada bulan September memeriksa sejumlah saksi dari kalangan ASN. Dan 24 Oktober, Petrus Fathlolon kembali dipanggil dan didengar keterangannya di Kejaksaan Tinggi Maluku oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar. Dan pemeriksaan tersebut pada tanggal 29 Oktober dipanggil juga Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai saksi. Dan pada tanggal 14 November kemarin, penyidik Kejaksaan Negeri juga mengirimkan panggilan kepada Petrus Fathlolon sebagai saksi untuk diperiksa pada tanggal 20 November 2025 di Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan pada hari Kamis, tanggal 20 November, Petrus Fathlolon mendatangi Kejaksaan Tinggi Maluku untuk diperiksa sebagai saksi. Namun ketika tiba di Kejaksaan Tinggi, Petrus Fathlolon tidak langsung diperiksa, namun disuruh menunggu. Berselang beberapa jam setelah menunggu, Petrus Fathlolon ditetapkan sebagai tersangka lagi, sekaligus dipaksa untuk didengar keterangannya sebagai tersangka. Namun Petrus Fathlolon keberatan untuk memberikan keterangan dengan alasan belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya dalam pemeriksaan. Namun penyidik jaksa memaksa dengan menghadirkan pengacara lain yang tidak diinginkan oleh Petrus Fathlolon. Dan pada saat yang bersamaan, penyidik memberikan beberapa surat dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 November bertempat di ruang aula rutan kelas 2 Ambon, penyidik kembali memeriksa Petrus Fathlolon dan saat itu telah didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Petrus Fathlolon. Bahwa dokumen administrasi yang tidak diberikan oleh penyidik Kejaksaan Tanimbar tidak diberikan surat perintah dimulainya penyidikan yang mana adalah kewajiban penyidik untuk memberikan kepada tersangka sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PPU garing 12 angka rum garing 2014 junto pasal 109 KUHP. Catatan bahwa tidak ada aliran dana Rp1 pun yang diterima oleh Petrus Fathlolon. Tidak ada dokumen administrasi atau surat perintah untuk melakukan pencairan dana. BUMD PT Tanimbar Energi telah dibentuk sejak tahun 2013, di mana pada saat itu Petrus Fathlolon belum menjabat sebagai bupati. Bahwa disposisi bupati terkait permohonan pencairan sebagai berikut. Yang terhormat Pak Sekda,
diteliti untuk proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Disposisi ini secara berjenjang dari Bupati ke Sekda, Asisten 2, ke bagian perekonomian, dan selanjutnya diproses di bagian keuangan BPKAD. Bahwa hasil audit BPK tahun 2017 sampai 2022 tidak terdapat kerugian negara dalam hal penyertaan modal di BUMD PT Tanimbar Energi. Setiap awal tahun berjalan 2017 sampai 2022, Bupati telah mengeluarkan SK pelimpahan kewenangan keuangan kepada Sekda dan semua kepala dinas badan sebagai kuasa pengguna anggaran atau barang. Tidak ada mekanisme tanda tangan, memo, disposisi apapun dalam rangkaian proses pencairan anggaran karena sudah memberikan pelimpahan kewenangan keuangan. Hal mana dapat dilihat pada surat perintah membayar SPM dan SP2D pencairan sama sekali tidak ada tanda tangan Bupati. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI beserta seluruh jajaran dengan penuh kerendahan hati. Saya sebagai istri dari Bapak Petrus Fatolon yang telah mendapat perlakuan pemerasan, politisasi, yang berujung pada kriminalisasi oleh oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memohon kepada Panja Reformasi Kejaksaan dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui dan memberikan rekomendasi kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto untuk dapat memberikan abolisi kepada suami saya Petrus Fatolon. Atas dukungan Panja saya ucapkan limpah terima kasih disertai doa yang tulus. Semoga Panja Reformasi Kejaksaan Pengadilan Komisi 3 DPR RI selalu diberikan kebijaksanaan dan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah rakyat, serta mampu membawa keadilan dan kebenaran bagi kami yang dikriminalisasi, serta bagi kemaslahatan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih Pak Ketua Komisi 3 yang terhormat. Ya, terima kasih Ibu Joyce Martina Penturi. Ya, ini ngeri juga Pak kalau benar terjadi ini, waduh, sangat memprihatinkan ya. Nanti kita minta pendapat teman-teman ini gimana nih kasus seperti ini kita selesaikan di ini. Apakah kita nanti mengundang atau memanggil Jamwas beserta Kajati dan Kajari terkait, ya, atau seperti apa? Nah, lalu, tapi yang pertama Bu, ya ini 2023 maksudnya ya, yang poin berarti salah ketik kayak ini. Tanggal 27 Oktober 2023 iya, karena sudah ya sejak ketik 2023 ya. Pak diintimidasi sejak 2023 Bapak. Bukan 2025 nih, nanti kita diperbaiki nih, salah ketik. Ya. Jadi intinya kalau persoalan hukum kita tentu tidak bisa mengintervensi ke persoalan pokok hukumnya. Tuduhan korupsi nanti silahkan lakukan pembelaan di pengadilan pakai pengacara. Tapi pelanggaran-pelanggaran yang disebut-sebut permintaan dana 10 miliar dan lain sebagainya ini harus kita usut tuntas teman-teman, ya. Kemudian pelanggaran hak tersangka tidak didampingi pengacara dan lain sebagainya ini kita harus usut tuntas. Mungkin itu. Mohon izin Bapak, ya. saya boleh tambah beberapa hal. Ya, Bu, Kami boleh, Bu. juga sudah menyampaikan surat ke Jaksa Agung, ke Presiden, ke Komisi 3 juga di tahun 2024 dan kami sudah dapat saat itu sudah dapat undangan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat umum pada saat itu. Tetapi disampaikan bahwa tidak jadi izin Pak, ada suratnya di Ya, saya. karena waktu itu mungkin ini kan tahun pemilu kalau 2024 tanggal 24 itu kan. September 2024. Oh, September tuh itu akhir masa jabatan periode lalu Bu, karena pelantikan itu kan baru 1 Oktober, mungkin sudah ini, Ya. makanya kita maksimalkan lagi sekarang Bu. Siap Pak, kami juga sudah Ya. melaporkan ke Jamwas dan kami juga sudah dipanggil Pak di Jamwas di tahun lalu, sudah dimintai keterangan, kami sudah tanda tangan BAP, sampai saat ini tidak ada Belum ada hasilnya. tidak ada Oke, tindak kita panggil lanjut nanti. Pak. Ya. Termasuk kedua orang tersangka, mereka juga sudah melaporkan laporan ke Jamwas dan ke Komisi 3 juga Pak, saya bawa dokumennya Siap. juga.
Ya. Tetapi juga belum ada tindak lanjut sampai saat ini, Pak. Ya. Ya, untuk ketahuan Pak bahwa BUMD ini sudah didirikan dari tahun 2013. Kami di Tanimbar ada 3 BUMD, ada Badan Usaha Milik Negara PT Kalwedo Kidabela bergerak di bidang kelautan Pak untuk transportasi laut, kapal feri. Selanjutnya ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, dan ada PT Tanimbar Energi. Ini adalah PT yang dibangun oleh pemerintah daerah tahun 2013 untuk mempersiapkan beroperasinya proyek strategis nasional Blok Masela untuk pengelolaan PI 10%. Demikian Pak, dan penyertaan modal itu sudah dilakukan sejak tahun 2013 sampai terakhir di tahun 2023. Tetapi yang disoroti hanya penyertaan modal yang diberikan pada saat suami saya menjabat, yaitu tahun 2022, 2021, dan tahun 2022 Pak. 2020, 2021, dan tahun 2022. Oke. Dan sudah ditetapkan tersangka untuk SPPD fiktif, padahal putusan pengadilan bahwa Petrus Fatulolon tidak terkait. Putusan pengadilan dari pengadilan negeri tidak terkait, tetapi setelah putusan pengadilan, Petrus Fatulolon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 19 Juni, Pak. Padahal putusan pengadilannya saya ada bawa semua, Pak, Ya. bahwa tidak. Dan sampai saat ini, sejak ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan kemarin tanggal 20 November ditetapkan lagi sebagai tersangka untuk kasus penyertaan modal PT Lain lagi, Tanimbar. perkara lain lagi. Gitu ya. Iya Pak, ini perkara lain lagi, jadi sudah ditetapkan untuk 2 tersangka dan pada tanggal 20 November langsung ditahan dan saat ini sementara di rutan di Ambon Pak. Oke. Saya mohon dari Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3 untuk melihat hal ini Pak, kami dikriminalisasi Pak. Hak kami sebagai warga negara dikriminalisasi, terutama suami saya Bapak. Dan Ya. Oke. menurut informasi bahwa mereka menyiapkan hal-hal lain lagi, saya tidak tahu seperti apa ini Pak, hanya kepada Bapak dan seluruh Bapak-Bapak yang terhormat kami datang memohon Siap. bantuan dari Bapak untuk dapat Oke. melihat terima Baik, kasih Bu. Pak. Masih lagi? Iya Pak, dan penyertaan modal ini merupakan keputusan bersama antara DPRD dan juga pemerintah daerah melalui Perda terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah baik tahun 2020, 2021, dan tahun 2022. Sementara untuk proses pencairannya itu secara teknis dilakukan oleh Dinas Teknis yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Bupati hanya mendisposisi surat yang ditujukan kepada Bupati untuk pencairan penyertaan modal dan disposisinya itu diteliti yang terhormat Pak Sekda, diteliti dan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu Pak.